Belakangan ini, kita pasti sering dengar ya soal pondok pesantren yang jadi sorotan karena berbagai kasus. Tapi, di luar semua berita itu, sebetulnya apa sih misi dan tradisi yang ada di dalam pesantren? Yuk kita coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar judul berita. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah pernyataan yang rasanya langsung kena ke inti masalahnya, ya. Ungkapan ini seolah-olah menangkap rasa gemas dan frustrasi dari orang-orang di dalam pesantren terhadap pandangan dari luar. Nah, ini dia poin pertama kita. Sekarang ini, pesantren lagi dapat sorotan yang tajam banget dari publik. Dan seringkali citranya jadi negatif karena beberapa insiden yang muncul ke permukaan. Tapi pertanyaannya kan, apakah citra yang kita lihat di media itu sudah menggambarkan semuanya? Apakah itu cerita yang lengkap? Atau jangan-jangan kita cuma lihat sepotong-potong aja? Oke, kita bahas tuduhan yang paling sering muncul. Katanya, para pemimpin pesantren atau kiai itu cuma jualan agama. Bener nggak sih? Jadi di satu sisi, ada tuduhan kalau pesantren itu cuma bisnis. Tapi, menurut sumber kami, tuduhan ini tuh menyakitkan banget loh. Kenapa? Karena pada kenyataannya, sebagian besar kiai itu hidupnya justru sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Nah, disinilah poin yang paling penting. Kita harus bisa bedain mana institusi, mana oknum atau individu yang berbuat salah. Ibaratnya, kalau ada satu apel busuk di keranjang, kan nggak berarti semua apelnya jadi busuk juga kan? Dan ini mungkin satu hal yang paling krusial buat kita ingat. Jangan sampai perbuatan satu dua oknum itu bikin kita ngejudge keseluruhan tradisi pendidikan yang usianya sudah ratusan tahun. Oke, sekarang kita pindah ke isu panas berikutnya yang sering banget disalahpahami, tradisi khidmah. Ini adalah tradisi santri mengabdi atau melayani gurunya. Kritik dari luar itu seringkali tajam banget. Tradisi khidmah ini dibilang sebagai bentuk kerja paksa, eksploitasi, bahkan perbudakan modern. Waduh, berat banget ya tuduhannya. Tapi coba kita dengar dari sisi orang yang pernah ngalamin sendiri. Buat mereka, ikut kerja bakti, bantu-bantu gurunya itu bukan beban sama sekali. Malah katanya, mereka sampai lomba-lomba untuk bisa melakukannya. Ini adalah sebuah tradisi. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Khidmah itu basisnya sukarela, lahir dari rasa hormat dan ikhlas. Ini bukan soal paksaan, tapi bagian dari pendidikan karakter. Santri belajar soal kerendahan hati dan pengabdian itu bukan dari teori di kelas, tapi langsung dari praktik nyata. Oke, setelah kita bongkar mitos-mitos tadi, pertanyaan besarnya adalah, sebetulnya apa sih misi utama dari sebuah pesantren itu? Apa tujuan intinya? Misi utamanya itu bukan cuma bikin orang jadi pinter secara akademis, tapi untuk membentuk individu yang pinter, sekaligus punya akhlak yang baik, punya karakter yang kuat, dan punya integritas. Caranya gimana? Ya dengan menanamkan nilai-nilai inti ini dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin, tanggung jawab, sabar, hormat sama guru, semua ini dipelajari bukan cuma dari buku, tapi dari pengalaman hidup bersama di asrama setiap harinya. Dan ini dia intinya. Gini, orang pintar di Indonesia itu banyak, banyak-banyak malah. Tapi yang selalu jadi barang langka, yang selalu dicari, adalah orang yang pintar otaknya dan bagus moralnya. Nah, disinilah pesantren mencoba mengisi peran itu. Nah, dari semua pembahasan tadi, ini membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih besar lagi, yang menyangkut kita semua, yaitu tentang bagaimana kita sebagai bangsa memandang dan menghargai para pendidik. Sumber kita ngasih perbandingan yang menarik banget loh. Coba kita lihat di negara lain, contohnya Jepang. Di sana, jadi guru itu profesi yang sangat terhormat, dihargai luar biasa oleh masyarakatnya. Itu menunjukkan betapa pentingnya peran mereka. Kalau digambarkan, ya kira-kira begini perbandingannya. Kelihatan banget kan ada gap atau jurang penghargaan terhadap profesi pendidik antara negara maju dengan kondisi di negara kita. Ini sesuatu yang perlu jadi perhatian kita bersama. Kenapa ini penting? Ya karena pada akhirnya seperti yang diingatkan di sini, pendidikan, terutama pendidikan karakter, itu adalah fondasi dari kemajuan sebuah bangsa. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kita tutup dengan renungan ini buat kita semua. Kalau institusi seperti pesantren ini punya tugas besar untuk membangun karakter bangsa, lalu apa tanggung jawab kita untuk mendukung mereka? Bagaimana seharusnya kita memperlakukan para pembangun karakter ini?